Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari bersama-sama tenangkan diri, kita ambil waktu teduh. Saat teduh mulai. Amin. Mari kita mengagungkan Tuhan dengan satu pujian, Glory be to God. Glory be to God the Father. Glory be to God the Son. Glory be to God the Spirit, great Jehovah, three in one. Glory, 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 while eternal ages run. Glory be to God the Father. Glory be to God the Son. Glory be to God the Spirit, great Jehovah, three in one. Glory, 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 while eternal ages run. Bapak yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami bersama-sama datang pada Tuhan untuk beribadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Terlebih nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan juga memberkati setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan adalah Allah yang begitu baik, Allah yang kekal, Allah yang mengasihi kita. Dan kasih-Nya yang sempurna telah kita terima melalui Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan bersama-sama kasih yang sempurna dari Bapa. Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Shalom adik-adik sekalian, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang ibadah. Mari bersama-sama kita berdoa sebelumnya. Bapa, kami datang kepadamu
bukalah hati pikiran kami, persiapkanlah, dan biarlah kebenaran-Mu menuntun kami dan mengubahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari sekalian, hari ini kita akan belajar tentang mengapa kita beribadah. Ya, kalau kita pikir-pikir, kenapa ya kita beribadah ya? Kita lihat orang-orang yang tidak peduli, mereka mungkin tidak beribadah, hidup mereka baik-baik saja tuh. Lagi pula di zaman modern seperti ini, masih zamankah kita beribadah? Ya, kalau kita melihat apalagi terutama di masa-masa pandemi seperti ini, ya, semuanya serba online, gereja online, sekolah online, ibadah pun dilakukan secara online. Kita bernyanyi sendiri, kita dengar khotbah sendiri, berdoa sendiri, rasanya sangat canggung ya. Jadi masih perlukah ibadah online seperti ini di masa pandemi? Ya. Bisakah kita hidup tanpa ibadah, diri sekalian? Nah, bisakah manusia dipisahkan dari ibadah? Nah, menurut data dari Oxford Encyclopedias, 84% penduduk dunia adalah pemeluk agama tertentu. Nah, dan itu berarti bahwa kalau datanya sekitar 2009, tahun 2009, maka sekitar ada 5,7 miliar ya, dari total 7 miliar manusia di bumi ini adalah bagian dari sekitar 10.000 agama atau kepercayaan yang berbeda-beda. Jadi, hampir seluruh manusia di bumi ini adalah pemeluk agama atau kepercayaan. Nah, sisanya mungkin mereka mengaku mereka tidak bertuhan atau ateis. Atau mungkin mereka adalah kelompok agnostik. Tapi bagaimanapun dari sekalian, orang ini menyembah pada sesuatu hal yang lain. Ya, mungkin itu diri mereka sendiri. Sebagai oknum yang tertinggi, oknum yang harus dituruti, oknum yang harus dipuaskan. Jadi, sebenarnya orang-orang yang mengaku tidak beragama pun mereka sebenarnya mentuhankan diri mereka sendiri. Itu sebabnya ada seorang antropolog, Mircea Eliade, dia menyebut manusia sebagai Homo religiosus. Bahasa Latin ya, Homo religiosus atau makhluk yang memiliki sense terhadap hal-hal yang bersifat religius. Di dalam Kejadian, pasal yang pertama ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata seperti ini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, kita tentu tidak asing lagi ya dengan ayat ini. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di sini berarti manusia diciptakan dengan spesial, memiliki keserupaan dengan Allah. Dalam hal apa? Dalam hal sifat-sifat karakter-karakternya. Namun selain itu, adik sekalian, dicipta menurut gambar dan rupa Allah itu juga menunjukkan bahwa kita manusia ada kedekatan, ada hubungan yang istimewa ya dengan Allah, yang tidak dimiliki oleh ciptaan-ciptaan yang lainnya. Manusia memiliki hak istimewa untuk datang dan menikmati satu relasi yang indah dalam penyembahan kepada Tuhan Allah. Nah, oleh karena itu, oleh karena manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah itulah, maka tujuan paling tinggi dari hidup manusia di dunia ini hanya akan tercapai ketika manusia itu menyembah dan memuliakan Tuhan. Dengan kata lain, adik sekalian, ketika manusia hidup menyembah Allah, artinya manusia telah memenuhi tujuan hidupnya yang ultimat. Dan pada saat manusia memenuhi tujuan hidupnya itu, maka hidupnya menjadi berarti. Hidupnya menjadi penuh.
hidupnya menjadi bahagia. Namun, saat manusia jatuh dalam dosa, dari sekalian, semuanya itu menjadi berubah. Gambar dan rupa Allah itu rusak oleh karena dosa itu. Relasi penyembahan manusia juga menjadi rusak. Manusia tidak lagi mampu datang dan menyembah Allah. Dan karena itu terjadi, maka manusia menjadi binasa. Sebab Allah adalah suci. Ya, tidak ada satu dosa pun yang dapat bertahan di hadapan kesucian Allah. Nah, itu sebabnya ketika Allah menyatakan diri kepada Nabi Yesaya di bait suci, kalimat pertama yang keluar dari mulut Yesaya ketika dia melihat Allah adalah, "Celakalah aku binasa, sebab aku seorang yang najis bibir atau berdosa." Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, hidupnya tidak lagi memuliakan, hidupnya tidak lagi menyembah Allah. Dosa membuat manusia menyembah objek yang lain. Dosa membuat manusia bergeser dari tujuan hidupnya yang mula-mula. Dan dosa juga membuat manusia tidak mampu datang kepada Allah, karena dia berdosa. Ketika dia datang pada Allah, dia akan binasa. Dan karena hidupnya menjauh dari penyembahan kepada Allah, maka manusia sebenarnya sedang berjalan menuju kebinasaan. Tetapi syukur kepada Tuhan, Allah tidak membiarkan manusia binasa. Dia menyediakan korban penebus dosa, yaitu Yesus Kristus, yang melalui kematiannya di kayu salib, saudara sekalian, membuka kembali akses bagi manusia untuk menyembah Allah, berrelasi dengan Allah. Itu sebabnya setiap orang yang percaya dan menyembah Yesus sebagai Tuhan, mereka mendapatkan kembali arti hidupnya, kebahagiaan hidup mereka yang sejati, yang membuat hidup mereka penuh dan bahagia. Jadi adik sekalian, bukan Tuhan Allah yang membutuhkan penyembahan, tetapi kita manusialah yang membutuhkan penyembahan itu. Ya, walaupun manusia tidak menyembah Allah, Allah itu tetap adalah Allah. Dia tidak akan rugi apa-apa. Walaupun manusia tidak menyembah Allah, kemuliaan Allah, keilahian Allah, kebesarannya tidak akan berkurang. Dia tetap adalah Allah. Namun apa yang terjadi jika manusia tidak beribadah kepada Allah? Pertama, manusia akan kehilangan tujuan hidupnya. Hidup ini tidak akan penuh, tidak akan berarti. Sekalipun engkau banyak harta, sekalipun engkau terkenal, engkau dipuja-puja orang, sekalipun engkau mendapatkan dunia ini, engkau tidak akan merasa puas dan mengalami bahagia yang sejati. Semua hal yang kita kira bisa membawa kebahagiaan di dunia ini hanya memberi kebahagiaan yang sementara dan terbatas. Itu sebabnya manusia tidak pernah bisa merasa puas dan merasa benar-benar bahagia di luar Allah. Setelah punya harta melimpah, manusia ingin kekuasaan. Setelah memiliki kekuasaan, manusia ingin kekuasaan yang lebih besar lagi. Dan terus demikian, tidak akan pernah berakhir. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Blaise Pascal, bahwa manusia mengisi hatinya dengan segala sesuatu di dunia ini, namun tetap saja menemukan satu jurang yang kosong dalam hatinya. Jurang yang tidak terbatas, yang hanya bisa diisi oleh Dia yang tidak terbatas. Kedua, apa yang terjadi jika manusia tidak menyembah Allah? Manusia akan binasa. Sebab di luar Allah tidak ada kehidupan. Segala kehidupan di luar Allah yang tampak hidup mungkin ya, tampak menyenangkan mungkin, tampak baik-baik saja, sesungguhnya sedang menuju kepada kebinasaan. Itu sebabnya ya, kita melihat orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Kita mungkin melihat hidup mereka fine-fine aja, tidak ada yang terjadi. Namun sesungguhnya selain mereka kehilangan arti hidup yang sesungguhnya, tanpa mereka sadari mereka sedang menuju kepada kebinasaan.
Hidup yang tidak menuju kepada Tuhan adalah hidup yang sedang menuju kepada kebinasaan. Di luar Tuhan tidak ada kehidupan dan tidak ada istirahat yang sejati bagi jiwa kita. Seorang bapa gereja dan teolog terkenal bernama Agustinus dari Hippo, dia mengatakan, "Engkau menciptakan kami bagi dirimu, ya Allah, dan hati kami tiada tenang sebelum kami beristirahat di dalam Engkau." Jadi, mengapa kita beribadah pada Tuhan? Itu bukan karena Tuhan butuh penyembahan kita, tetapi karena kitalah yang membutuhkan Tuhan. Kitalah yang membutuhkan untuk menyembah Dia. Sebab di dalam penyembahan kepada Allah, kita menemukan arti hidup kita yang sejati. Hidup kita akan penuh, akan bahagia, akan terpuaskan. Dan di dalam penyembahan kepada Allah, jiwa kita mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu, hadirin sekalian, marilah kita bertekun dalam ibadah kepada Tuhan, sebagaimana yang dinasihatkan oleh firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius pasal 4 ayat ke-8. Beribadah kepada Tuhan itu bukan pilihan. Itu adalah hal paling esensi dalam hidup kita. Karena itulah yang menjadikan hidup kita lebih hidup. Tanpa beribadah kepada Tuhan, kita tidak akan menjalani hidup yang berarti. Di masa-masa pandemi seperti ini, adik sekalian, kita justru tidak boleh kendor. Kita justru harus lebih lagi berusaha, lebih keras, berjuang lebih lagi di tengah-tengah ibadah yang penuh tantangan dan keterbatasan seperti ini. Ibadah online mungkin terasa begitu canggung ya. Sulit konsentrasi, rasanya males gitu. Namun, justru di masa-masa penuh cobaan ini, kita harus lebih setia, lebih berjuang, dan lebih tekun lagi mencari Tuhan. Saya yakin saat kita berjuang memberi yang terbaik dalam ibadah kita kepada Tuhan di masa yang sulit ini, kita akan semakin mengalami kuasa dan keindahan dari penyembahan itu sendiri. Hidup kita akan semakin dikuatkan, semakin dipulihkan, semakin dibaharui. Dan saat kita berjuang memberi yang terbaik dengan sikap yang sungguh penuh hormat dan setia, ibadah kita akan semakin memperkenankan Tuhan. Ingat, jika engkau tidak menyembah Allah, atau jika engkau menyembah Dia dengan bermain-main, yang rugi bukan Allah. Allah tidak akan kekurangan kemuliaan atau kekuasaannya. Sebaliknya yang rugi adalah kita. Kita tidak akan mengalami persekutuan yang indah dengan Dia. Hidup kita akan selalu kosong dan tidak terpuaskan. Sebab kehidupan dan kepuasan yang sejati hanya akan kita temukan di dalam penyembahan kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa, bantulah kami untuk dapat sungguh-sungguh penuh hormat dan penuh kerinduan untuk mencari Engkau dalam penyembahan. Sebab di dalam penyembahan itulah kami menemukan tujuan hidup kami, dan hidup kami akan dikuatkan dan diubahkan. Bantulah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan tutup ibadah kita nyanyikan bersama-sama, Bapa terima kasih.
Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini boleh beribadah. Semua karena belas kasih karunia Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati aktivitas kami yang kami lakukan. Terlebih untuk kegiatan pembelajaran yang kami kerjakan, Tuhan memimpin, memberkati. Semua hal yang menjadi alat penunjang, kiranya juga Tuhan berkati. Sehingga kami boleh menyelesaikan sepanjang hari ini dengan baik, dengan pimpinan Tuhan. Berdoa untuk guru-guru kami, kiranya juga Tuhan memberkati dan memampukan setiap mereka. Berdoa juga untuk orang-orang sekitar kami, keluarga kami, kiranya juga Tuhan memeliharakan setiap mereka. Kami percayakan setiap kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita ambil waktu teduh. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.